Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emiati PNP dari 11 MIPA 1, nomor absen 18. Di sini saya akan melakukan praktek biologi, yaitu percobaan difusi dan osmosis. Untuk difusi sendiri, kita memerlukan air dingin dan air panas, 2 buah teh celup, dan stopwatch. Sedangkan untuk osmosis kita memerlukan air biasa, larutan NaCl, penggaris, kentang, dan juga stopwatch. Kita akan memasuki percobaan yang pertama, yaitu percobaan difusi. Untuk percobaan ini kita memerlukan air dingin dan air panas, alat tulis untuk mencatat perubahan, stopwatch, serta teh celup itu tersendiri. Oke, langsung saja. Jadi pertama kita menyiapkan air yang telah disebutkan tadi, dan kita memasukkannya secara bersamaan dan menunggu 15 menit. Nah, inilah yang terjadi pada 3 menit pertama. Pada menit ke-9 terjadi perubahan warna baik pada air panas maupun air dingin. Nah, perlu kita ketahui bahwa tujuan dari percobaan ini ialah untuk mengetahui bagaimana proses difusi itu terjadi dan faktor apa yang mempengaruhi proses tersebut. Oke, setelah 15 menit, inilah yang terjadi kepada teh yang suhunya lebih tinggi atau air panas dan teh yang suhunya lebih rendah atau air dingin. Pada teh yang memiliki suhu yang lebih tinggi, perubahan warna cenderung lebih cepat, sehingga dalam 15 menit kita dapat melihat bahwa teh ini langsung berubah warna menjadi warna merah kecoklatan, sedangkan teh yang menggunakan air dingin hanya sedikit kekuning-kuningan. Artinya teh pada air dingin sedikit lebih lambat daripada teh yang menggunakan air panas. Oke, sebelumnya kita akan membahas mengapa air dalam kedua teh ini berubah menjadi merah-merahan. Oke, jadi perlu kita ketahui teh ini memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada konsentrasi air. Jadi, jika teh ini bercampur dengan air, maka teh ini akan cenderung melakukan difusi, yaitu perpindahan zat molekul dari konsentrasi tinggi atau hipertonis ke konsentrasi rendah atau hipotonis untuk mencapai kesetimbangan. Lalu, mengapa sih teh yang memiliki suhu yang lebih tinggi, air panas, dibandingkan dengan teh yang memiliki suhu yang lebih dingin? Teh yang suhunya lebih panas lebih cepat melakukan difusi, lebih cepat mengalami perubahan warna. Itu dikarenakan proses difusi dipengaruhi oleh faktor suhu. Suhu sangat mempengaruhi proses difusi. Jadi, suhu tinggi akan mempercepat proses difusi dibandingkan suhu yang lebih rendah. Sehingga dalam 15 menit, teh yang memiliki suhu yang tinggi lebih cepat berubah warna atau berdifusi daripada teh yang suhunya lebih rendah. Jadi kesimpulannya, proses difusi adalah proses perpindahan konsentrasi dari larutan yang tinggi atau hipertonis, yaitu teh, ke zat yang lebih rendah atau air hipotonis. Itu disebut difusi untuk mencapai kesetimbangan. Nah, faktor yang mempengaruhi proses tersebut yaitu suhu. Yang dimana jika suhunya lebih tinggi atau lebih tinggi, maka prosesnya akan menjadi lebih cepat dibandingkan teh yang memiliki suhu yang lebih rendah. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu percobaan osmosis.
Bahan yang kita perlukan yaitu larutan NaCl, air biasa, dan penggaris serta kentang. Oke, pertama kita akan membuat larutan NaCl atau larutan garam. Ini 2 sendok makan. Nah, di sini kita memiliki kentang yang ukurannya sama, yaitu 3 cm. Insya Allah panjang, lebar, dan tingginya sama, 3 cm. Kita masukkan kepada masing-masing garam dan air. Dan kita akan menunggu selama 15 menit dan melihat perubahan yang terjadi. Ini sebenarnya juga sama, namun mungkin sedikit lebih besar ya. Ini sama-sama 3 cm, 3 cm, dan panjang lebar tingginya sama. Kita tunggu 15 menit kemudian. Nah, akhirnya 15 menit telah berlalu dan kita akan mengamati hasil yang terjadi pada kentang yang berada pada larutan garam dan pada air tanpa garam. Nah, inilah hasilnya. Ini adalah kentang yang berada pada larutan garam, dan ini adalah kentang yang berada pada air biasa. Kita akan mengukurnya. Nah, hasilnya pada kentang yang berada pada larutan garam mengalami penyusutan menjadi dari awalnya 3 cm menjadi 2,8 cm. Sedangkan pada kentang yang berada pada air biasa mengalami pertambahan ukuran menjadi 3,2 cm. Dan untuk tekstur sendiri pada kentang yang larutan garam itu sangat lembek, dari yang awalnya keras sekarang menjadi lembek. Sedangkan kentang yang berada pada larutan pada air biasa teksturnya sangat keras. Nah, sebelum kita melanjutkan, perlu kita informasikan yaitu pemilihan kentang dalam percobaan ini ialah karena kentang bersifat semi permeable, yaitu hanya dapat dilalui oleh air. Nah, untuk pembahasannya, pada kentang yang berada pada larutan garam itu memiliki konsentrasi yang lebih rendah daripada larutan garam itu sendiri, sehingga untuk mencapai kesetimbangan air-air dalam kentang ini cenderung keluar, sehingga menyebabkan kentang ini mengalami penyusutan dari 3 cm menjadi 2,8 cm dan lebih lembek daripada sebelumnya. Nah, proses ini disebut sebagai osmosis, yaitu perpindahan dari larutan yang rendah, yaitu hipotonis, ke zat atau larutan yang lebih tinggi, yaitu hipertonis. Pada kentang yang berada pada rendaman air biasa atau air tawar cenderung mengalami peningkatan penambahan ukuran dari 3 cm menjadi 3,2 cm. Dan kentang ini juga menjadi lebih keras daripada sebelumnya. Mengapa sih hal ini bisa terjadi? Oh, ini karena air tersebut itu konsentrasinya lebih rendah daripada kentang, sehingga air tersebut cenderung masuk melalui membran semi permeable ke dalam kentang, sehingga kentang mengalami pembengkakan, penambahan ukuran. Nah, hal ini juga merupakan osmosis.
kesimpulannya adalah osmosis adalah proses perpindahan dari konsentrasi rendah yaitu hipotonis ke konsentrasi tinggi yaitu hipertonis untuk mencapai kesetimbangan melalui membran semi permeabel.